Saya akan menjelaskan tentang konsep dasar SFBC. Terapi ini mengabaikan masa lampau dan lebih setuju dengan masa sekarang dan masa yang akan datang. Terapi ini menekan kemungkinan sedikit atau tidak adanya ketertarikan untuk memperoleh pemahaman terhadap masalah. Menurut Corey, terapi singkat berfokus solusi didasarkan pada asumsi yang optimistik bahwa manusia itu sehat dan kompeten dan memiliki kemampuan untuk membangun solusi yang dapat meningkatkan hidupnya. Proses terapi menyediakan suatu keadaan yang menjadikan individu memfokuskan diri dan pemulihan dan penciptaan solusi ketimbang membicarakan problem mereka. Klien sering memiliki satu riwayat yang berakar dalam pandangan mereka. SFBT membalas kehadiran klien dengan percakapan yang optimistik yang menjadikan garis-garis besar keyakinan mereka ke dalam tujuan yang dapat digunakan dan dicapai yang ada di sekitar ruangan. Konselor menjadi alat di dalam membantu orang dalam melakukan perpindahan dari suatu keadaan bermasalah ke suatu dunia yang memiliki berbagai kemungkinan. Konselor mendorong dan menantang klien untuk menulis suatu cerita yang berbeda yang dapat mengarah kepada suatu tujuan baru. Asumsi-asumsi menurut konsep Banning 2007-288/89, yaitu konselor akan meyakinkan konseli yang konsep dirinya kurang positif untuk bisa berubah menjadi lebih positif. Konseli yang berkonsep diri rendah diajak untuk melakukan perubahan pada dirinya menjadi lebih positif. Untuk meningkatkan konsep diri yang kurang positif, konseli bisa memaknai perubahan-perubahan pada dirinya. Walau masih sedikit yakin bahwa konseli bisa merubah konsep dirinya yang negatif menjadi positif. Konseli diarahkan untuk fokus pada tujuan untuk menjadikan dirinya memiliki konsep diri yang positif, dan kondisi nyata konseli bisa membantu konseli untuk merubah konsep diri akademiknya. Karakteristik konselor yang pertama, fokus intervensi atau treatment pada hal-hal yang spesifik dan jelas. Yang kedua, penggunaan waktu secara efektif. Yang ketiga, pembatasan tujuan dan hasil terapi didefinisikan dengan jelas. Yang keempat, orientasi pada waktu sekarang atau here and now. Yang kelima, penilaian secara cepat dan mengintegrasi asesmen dalam proses intervensi. Yang keenam, mereview frekuensi kemajuan terapi dan menolak bentuk strategi intervensi yang tidak efektif. Selanjutnya ada tujuan konseling. Menurut Burns, Babenser, Smith, and Ham, dalam Glanding 2015 halaman 289 dan Palmer 2011 halaman 556, yaitu yang pertama, mengidentifikasi dan memanfaatkan sepenuhnya kekuatan dan kompetensi yang dibawa oleh klien, seperti mengetahui tentang sebab konsep diri akademiknya mengapa menjadi negatif. Yang kedua, menyadari pengecualian di dalam dirinya pada saat ia bermasalah, seperti menyadarkan bahwa dirinya memiliki suatu pendekatan untuk merubah konsep dirinya yang negatif. Yang ketiga, mengarahkan klien pada solusi terhadap situasi pengecualian tersebut, sehingga konseli tersebut mampu bertahan dalam situasi tertentu dan bisa menemukan solusi untuk meningkatkan konsep dirinya. Dan yang keempat, menolong klien berfokus pada hal-hal yang jelas dan spesifik untuk meningkatkan konsep pada dalam dirinya. Selanjutnya adalah tahapan pendekatan Solution Focused Brief Counseling atau SFBC. Agar bisa digunakan dengan maksimal, tahapan tersebut menurut Seligman dalam Mula Warman 2014.70 sebagai berikut. Yang pertama, establishing relationship atau membangun hubungan baik. Membina hubungan baik di sini adalah membina hubungan baik antara konselor dengan konseli
untuk berkolaborasi dengan menggunakan topik netral sehingga bisa membangun kemungkinan-kemungkinan dan kekuatan konseli untuk membangun relasi. Yang kedua ada identifying a solvable complaint atau mengidentifikasi permasalahan yang bisa ditemukan solusinya, yaitu memberikan pertanyaan kepada konseli sehingga mengetahui penyebab konsep diri akademiknya menjadi negatif dan mengetahui latar belakang konseli sehingga bisa memberikan kemungkinan-kemungkinan yang bisa digunakan sebagai solusi untuk merubah konsep diri akademiknya konseli menjadi positif. Kemudian yang ketiga adalah establishing goals atau menetapkan tujuan. Memberikan pertanyaan keajaiban kepada konseli seperti, seandainya kamu memiliki nilai yang baik, apa yang kamu rasakan? Sehingga untuk mengetahui tujuan konseli untuk meningkatkan konsep diri akademiknya. Yang keempat ada designing and implementing intervention atau merancang dan menetapkan intervensi. Artinya, pada tahap ini, konseli diberikan intervensi untuk meningkatkan konsep diri akademiknya seperti dengan mengecualikan situasi apa yang bisa membuat dia bisa menemukan solusi agar meningkatnya konsep diri akademiknya dan dijadikan tugas untuk konseli. Yang terakhir ada termination, evaluation, and follow-up atau pengakhiran, evaluasi, dan tindak lanjut. Pada tahapan ini, konselor memberikan pertanyaan berskala untuk mengetahui peningkatan konsep diri akademik siswa pada saat sebelum dan setelah konseling. Melakukan perjanjian konseling kembali jika tujuan peningkatan konsep diri tersebut masih dirasa perlu. Teknik konseling terapi SEBT menanyakan pertanyaan-pertanyaan expansion untuk mengarahkan konseli pada waktu ketika masalah tersebut tidak ada. Kedua, pertanyaan keajaiban miracle question, yaitu meminta konseli untuk mempertimbangkan bahwa suatu kejadian keajaiban membuka suatu tempat untuk kemungkinan di masa depan. Konseli didorong untuk membiarkan dirinya sendiri bermimpi tentang suatu jalan untuk mengidentifikasi jenis-jenis perubahan yang paling mereka inginkan. Yang ketiga, pertanyaan berskala, scaling question, memungkinkan konseli untuk lebih memperhatikan apa yang telah mereka lakukan dan bagaimana mereka dapat mengambil langkah-langkah. Yang keempat, rumusan tugas sesi pertama. FIS adalah suatu format tugas yang diberikan oleh terapis kepada konseli untuk diselesaikan pada sesi pertama dan sesi kedua. Yang terakhir, umpan balik, feedback, yaitu pada umumnya mengambil waktu 5 menit atau sampai 10 menit. Pada akhir setiap sesi untuk menyusun suatu ringkasan pesan untuk konseli. Selama waktu ini, terapis memformulasikan umpan balik yang akan diberikan pada konseli. Ya, yang selanjutnya saya jelaskan tentang kekurangan dan kelebihan. Yang pertama adalah kekurangan, keterbatasan waktu yang menjadi orientasi penggunanya. Maksudnya adalah karena pendekatan ini adalah menuntut konseling untuk berfokus ke solusi dan agar tidak melebar ke beberapa ranah-ranah yang tidak seharusnya ditangani. Lalu yang kedua adalah dalam penerapannya menuntut keterampilan konselor dalam penggunaan bahasa. Maksudnya dalam ini adalah kayak konselor itu dituntut berbahasa yang baik dan mudah dipahami begitu. Dan selanjutnya menggunakan teknis-teknis keterampilan berpikir atau mind skill. Maksudnya kita konselor itu harus dituntut berpikir dan berolah dengan cepat, kayak reflection gitu, kayak kita tuh harus refleks gitu. Itu sulitnya dalam pendekatan ini. Lalu yang terakhir kekurangan adalah pendekatan ini hampir tidak memperhatikan riwayat konseli. Maksudnya tidak memperhatikan riwayat konseli itu karena pendekatan ini itu tidak berfokus pada masa lalu. Yang dihadapi sekarang adalah masa yang diselesaikan adalah masa sekarang, masa saat ini yang dirasakan. Lalu selanjutnya kelebihan.
ada beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu berfokus pada solusi. Ya, tadi kan sudah saya bilang yang berfokus pada solusi. Karena pendekatan ini itu hanya berfokus pada solusi yang saat ini sedang dihadapi, tidak mengungkit masa lalunya. Lalu, treatment terfokus pada hal spesifik dan jelas. Nah, ini berkesinambungan dengan berfokus pada solusi. Karena apa? Karena yang difikirkan dalam kegiatan konseling itu yang dibahas itu spesifik gitu, jelas, kayak masalah A, ya udah masalah A, dengan catatan masalah A itu masalah yang sedang dihadapi saat ini. Nah, selanjutnya penggunaan waktu yang efektif. Tadi di kekurangan kan dijelaskan tentang keterbatasan waktu. Kalau di kelebihannya pendekatan ini tuh banyak waktu yang efektif digunakan dalam kegiatan konseling gitu. Selanjutnya berorientasi pada di sini dan sekarang. Maksudnya tadi yang saya jelaskan, di sini dan sekarang adalah kita menyelesaikan masalah pada saat ini. Dan kita tidak terfokus masa lalu. Masa lalu yang sedang terjadi, kayak contohnya ada masa lalu yang udah berapa tahun yang kemudian tapi kembali lagi gitu. Selanjutnya adalah penggunaan teknik-teknik intervensi bersifat fleksibel dan praktis. Nah, di ini itu kayak teknik-teknik yang digunakan pada konseling itu fleksibel, mengikuti mana sih arah jalan dalam proses konseling itu kemana. Nah, dalam konselor itu, dalam pendekatan ini adalah fleksibel, mengikuti. Begitu penjelasan dari kekurangan dan kelebihan saya.